dalam diri manusia itu perlu kita cermati. Kalau orang yang berpikir, orang yang punya akal, dia itu pasti akan beriktibar, merenungkan sesuatu hal yang ada pada diri kita masing-masing atau juga di alam semesta ini. Karena kata Rasulullah SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal pada dirinya, pasti dia akan mengenali Tuhannya. Karena begitu eloknya manusia diciptakannya, punya akal, punya apa dan lain sebagainya. Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Persendian kita, tulang-tulang kita sudah demikian rupa, sudah dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu memang makhluk yang paling termulia di sisinya. Para malaikat itu dengki dan iri itu ternyata malaikat itu tidak mampu. Ada juga malaikat yang iri dengki, seperti halnya malaikat Harut Marut misalnya. Manusia kok dikasih nafsu, dikasih apa bisa seperti yang kemarin kami terangkan yang kemarin tuh. Ya. Malaikat itu dengki kepada manusia, ya Rob, kenapa kamu manusia itu dikasih kesenangan, keenaan, kemewahan, berkendaraan dan lain sebagainya. Ada deposit dalam hati malaikat tuh. Coba kalau kita mungkin kita bisa lebih baik daripada manusia tersebut. Ternyata begitu dikasih nafsu tersebut, malaikat tersebut tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya, yang menjadi iktibar itu malaikat Harut Marut tersebut. Sampai sekarang malaikat Harut Marut tersebut dihukum oleh Allah Ta'ala. Milih hukum dunia maupun akhirat. Ternyata malaikat Harut Marut tersebut memilih hukum dunia, sehingga dia dihukum sampai sekarang hingga hari kiamat. Ya, terus itu. Ternyata malaikat itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Manusia sempurna bisa mengendalikan hawa nafsunya, karena manusia itu dimodifikasi, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya makhluk. Makanya tidak heran karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa semuanya itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala tersebut seperti dalam surat Yasin tersebut. Surat Yasin ya, ayat berapa itu? Ayat 41 42. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mahsun wa khalaqna lahum min misli ma yarkabun. Dan suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala lagi, mereka adalah bahwa kami angkut keturunannya mereka dalam bahtera yang penuh muatan tersebut, dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu tersebut. Jadi ini cerita Nabi Nuh tersebut. Kalau seandainya ya bahtera itu fil fulkil mas'un itu penafsirannya itu banyak sekali. Ada yang menafsirkan itu kendaraan onta, ya. Ada yang menafsirkan bahteranya Nabi Nuh. Ada yang menafsirkan istilah bahtera perahu-perahu yang kecil-kecil, ada perahu besar-besar. Yang penting jenis perahu tersebut diselamatkan. Ya. Dari jenis itulah bahtera tersebut atau kapal-kapal tersebut bisa mengangkut. Sampai sekarang kan kapal digunakan untuk transportasi air, terus laut, transportasi laut, angkutan laut, terus pesawat, kendaraan lain dan lain sebagainya. Itu merupakan iktibar daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah adanya transport itu seperti kapal laut, kapalnya Nabi Nuh tersebut, sampai sekarang lah ada kapal-kapal nelayan, kapal-kapal tumpangan, kapal-kapal barang dan lain sebagainya, ada kapal pesawat terbang dan lain sebagainya. Itu karena iktibarnya di situ. Itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Itu dari wa khalaqna lahum min misli ma yarkabun. Sebagai tunggangan, sebagai kendaraan kita, ya. Terus
Ini kita menginjak ke majelis rabi' wa salasuna fi bayani salat tahajud ini ya. Ya. Majelis di 34 nih. Fi bayani salat tahajud dalam menerangkan tentang masalah salat tahajud. Dasar pertama suratul Al-Isra ada suratul Al-Isra bismillahirrahmanirrahim dengan kalau artinya bahasa Indonesia seperti kita bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang itu secara global. Tapi kalau diartikan secara lugat bahasa Arab itu beda lagi ya. Tapi yang tujuannya disitulah dengan sebab bismillahirrahmanirrahim tersebutlah kita itu hidup. Ya, Allah Ta'ala menciptakan segalanya. Dengan Rahman Rahimnya Allah Ta'ala itu manusia itu bisa hidup. Makhluk itu bisa hidup. Kasih sayangnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan segalanya itu karena kasih sayang. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat 79. Wa minal laili dan sebagian dari malam. Sebagian dari malam, enggak seluruh malam, sebagiannya. Sebagian malam sepertiga ada. Yang sebagian malam ada yang katakan sepertiga malam. Ya, sebagian malam. Jadi mimnya itu termasuk mim ba'dun, itu artinya mim ba'dun itu mim yang berarti sebagian malam. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Fatahajjad itu artinya itu istilah sembayang. Maksudnya menghadapkanlah dirimu. Atau bisa diartikan itu kita itu sembayang malam, salat malam. Bihi nafilatan lak. Ya. Dengan malam tersebut kita melaksanakan salat sunnah sebagai tambahan salat wajib. Maksudnya sebagai tambahan. Kalau toh ada kekurangan tersebut, ya salat malam itulah yang bisa memberikan motivasi atau salat malam tersebutlah yang bisa menyemborkan salat lain ya. Karena sebelum adanya salat wajib itu salat malam, salat tahajud. Ya, salat tahajud dengan salat duha itu wajib. Sebelumnya ada salat rawatib, ada sebelumnya ada salat wajib tersebut 5 waktu sehari semalam tersebut. Salat itulah ya. Akhirnya salat tahajud ya yang malamnya salat tahajud dulunya wajib akhirnya menjadi sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang dikuatkan. Nah, kalau kita itu bangun malam hendaknya walaupun 2 rakaat kita harus melaksanakan salat tahajud gitu. Ya, salat tahajud tersebut. Terus kalau salat paginya, salat siangnya yaitu salat duha tersebut. Jadi kalau malam itu salat tahajudnya, kalau siangnya tersebut paginya salat duha tersebut. Itu sunah-sunah muakkadah. Sunah yang dikuatkan. Jangan sampai sekali seumur hidup tidak pernah melaksanakan salat itu. Ya. Asa ayyabasa rabbuka ayyabasaka rabbuka. Mbok menawa istilah kalau orang Jawa itu. Barangkali ya asa itu. Ya. Tuh. Mbok menawa ayyabasa rabbuka. Ya. Kalau diartikan ana tah ngutus ka ing sira sapa rabbuka pangeran ira gitu lah. Barangkali Tuhanmu itu akan membangkitkan kamu ya, akan membangkitkan kamu ya, akan menumbuhkan kamu ya, akan mengangkat kamu maqaman mahmudan, yaitu tempat yang mahmud dan yang terpuji ya, maqam yang terpuji tersebut. Barangkali kita itu selalu sering melaksanakan sholat tahajud. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan bagi kita, maqam mahmudan. Ya. Istilah maqam mahmudan itu tidak semuanya orang yang memilikinya, kadang ya.
Ya. Gara-gara orang sholat tahajud itu kubur kita itu bisa terang, bisa selamat ya, kita selamat dari siksa kubur tersebut. Biasakan kita melaksanakan sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Kalau kita bangun jangan begadang-gadang yang enggak baca sholat tahajud, baca Quran itu ini karena nanti besok tersebut pada hari kebangkitan, pada hari akhir tersebut satu sama lain itu tidak bisa memberikan syafaat. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tersebut harta benda kita, anak pena kita, harta kita yang kita sombong-sombongkan, yang kita lagakkan, jabatan, pangkat dan lain sebagainya, kedudukan yang kita sombongkan tidak ada gunanya sama sekali. Artinya tidak bisa membawakan manfaat bagi mereka atau bisa menolong dari hiruk pikuknya hari kiamat, menolong dirinya sendiri pada hari kiamat itu tidak bisa. Wala banun dan juga tidak bisa menolong anak-anak pena kita, anak turun kita, anak cucu kita. Ya. Tidak bisa menolong kita. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali ya, kecuali apa? Orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang murni, keimanannya itu bersih, sholatnya itu bersih dan lain sebagainya, ya, amalnya bersih tanpa ada riya, tanpa ada embel-embel yang lainnya tersebut, ya, datang kepada Allah Taala dengan hati yang bersih, keimanannya yang bersih, disitulah, ya, dengan membawa keimanan, dengan membawa dan lain sebagainya, ya, berarti amal soleh, ya, amal soleh itulah yang kita bisa memberikan manfaat bagi kita tersebut, amal soleh itu. Memperbanyakkan, banyak-banyaklah, mumpung diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk hidup, maka gunakanlah kita itu sebaik mungkin manfaat itu. 1 detik waktu itu yang semasa masih hidup di dunia itu sangatlah berharga sekali. Kalau toh sudah di alam akhirat, di alam barsyah nanti, alam padang mahsyar tersebut, 1 detik itu luar biasa. Di sana tidak ada manfaatnya sama sekali, karena waktu yang sudah digunakan tersebut, ya sudah diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh, untuk bercocok tanam, digunakan dengan sia-sia, ya, digunakan dengan sia-sia itu. Ada waktu-waktu yang nganggur-nganggur, ya itu paling rugi sekali orang yang nganggur-nganggur itu. Benar, nganggur-nganggur. Kayak kita itu bengong, kita berzikir, ya, baca-baca apa dan lain sebagainya. Malam-malam kita bangun sholat tahajud. Boleh kita itu apa, baca-baca Quran, baca apa sebisanya. Ya, amalan-amalan apa yang sebisanya, yang sekiranya bisa menyelamatkan kita nanti pada hari akhir tersebut itu. Tidak ada sesuatu pun. Tidak ada harta benda yang kita itu yang bangga-banggakan, anak pena yang kita banggakan yang bisa menyelamatkan kita. Kecuali orang yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disitulah. Dari sebagian itu, sebagian malam kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat malam sebagai tambahan, ya, sebagai tambahan kewajiban kita. Tapi bukan wajib, berarti kita itu melaksanakan harus nih, ya. Kalau kesempatan, kalau kita itu bangun, ada kesempatan kita ambil duduk, ya, begitu, untuk memperbanyak amaliyah kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Anas bin Malik anin Nabi alaihi salatu wasallam anhu qala, ya. Ini dasar nih, ya. Ini menyinggung masalah ini nih yang sekarang kita hadapi, ya. Dari Anas bin Malik, ya. Anin Nabi alaihi salatu wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Anau sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda, Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ayusaliyani alayya illa wa innahuma lam yang sarifa ya, lam yatasarrafa. Di sini yang sarafa, yatasarrafa hatta yaghfirallahu ta'ala
Dzunuba umama taqaddama wa ma ta'akhkhara min karamihi. Ya, di situ. Mamin muslimaini tidak ada dari dua orang muslim yaltaqiyani yang berjumpa. Ya. Terus fayatasafahani, terus berjabatan tangan. Ini dari Malik ini Anas bin Malik. Tidak ada istilahnya dua orang muslim yang berjabatan tangan, bertemu terus berjabatan tangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jabatan tangan. Terus wa yusalliyani, dia dua-duanya itu membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jabatan tangan, ya. Jabatan tangan. Alayya atasku tanya. Illa wa innahuma kecuali sesungguhnya dan dua itu tersebut lam yang sorifah sebelum dia itu berpisah. Sebelum dia itu berpisah, salaman jabatan tangan sebelum dia itu berpisah. Hatta yaghfirallahu dzunubahuma, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma taqaddama, dosa yang atau sesuatu perkara atau dosa yang sudah lama, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang sebelumnya. Dalam dosa yang sudah lampau dan dosa yang akan datang. Dosa-dosa yang terdahulu, dosa yang akhir tersebut. Jadi dosa yang sudah lalu akan diampuni oleh Allah Ta'ala, dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Ya, ini musim corona itu malah disuruh tidak boleh berjumpa. Ya, itu kan melanggar syariat sebenarnya. Ya, hadisnya ini, ya. Min karamihi, karena dari kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, dari kemuliaannya sholawat itulah. Ya. Jadi kalau kita itu berjumpa jabatan tangan, bagusnya jabatan tangan gimana? Cek dipegang, erat, pegang. Jangan kayak gini jabatan tangan kok kayak gini. Pegang, buat jabatan. Sebelum dia itu berpisah, dosa-dosanya yang sudah lampau maupun yang akan datang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum berpisah dia. Masya Allah. Jadi jabatan tangannya orang muslim itu kalau berjumpa itu menggugurkan dosa. Lah sekarang kok kita itu dilarang untuk jabatan tangan. Kalau kita disuruh, kita mau ya, kira kita sekarang kok disuruh tidak boleh berjabatan tangan. Bahkan kita itu disuruh menghindari dari orang-orang kerumunan tersebut. Ini misalnya dari orang-orang kita itu. Ya, nah yang kita hindari itu kan orang-orang yang berpenyakitan seperti penyakit-penyakit yang menular dan lain sebagainya, boleh kita hindari dan lain sebagainya. Maksudnya tidak boleh kita jauh, maksudnya kita hindarilah supaya kita misalnya ada penyakit-penyakit yang menular. Ya di masjid itu karena orangnya kan sehat-sehat. Seandainya kan batuk biasa mah saja. Istilah tidak sampai menyebarkan kemana. Masjid kan tempatnya suci. Ya enggak, tempatnya bersih. Setiap hari dipel kok. Setiap hari dipelihara. Ya. Seandainya batuk itu biasa, lumrah itu biasa. Orang-orang batuk karena namanya penyakit ya. Penyakit influenza itu biasa, Mas. Jadi radang tenggorokan dan lain sebagainya. Ya. Sekarang kok dilarang. Syariat yang sudah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok dilarang. Emangnya yang melarang kayak gitu itu lebih mulia ini apa dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba? Saya rasa ini lebih mulia ya apa yang berani-berani melarang hal semacam kayak gitu. Lah jabatan tangannya orang muslim tersebut tuh kalau berjumpa itu bisa menggugurkan dosa kok dilarang. Masya Allah. Ya, ini kan sungguh keterlaluan sekali. Ini artinya orang muslim itu jangan sampai itu bersatu padu gitu. Jangan. Ya, itu tidak boleh. Ini diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW sesungguhnya ketika beliau duduk, ya, dari Nabi Muhammad SAW ini. Waruya ani Nabi alaihi salatu
Ani Nabi sallallahu taala alaihi wasallam anahu kana jalisan fil majlisi fadakhala laysabun fa'adhamahu wa ajlasahu bijambihi fawqa Abi Bakar summa i'tadara alaihi salatu wassalam faqala inma asjadu ala minka li annahu laysa fid dunya may yusalli alayya aksara minhu wa yaqulu kulla qadatin wa asyiyin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi adadaman atau bi adadiman sallallahu alaihi wa salla ala sayyidina Muhammadin bi adadiman lam yusalli alaihi wa salla alaihi ala Muhammadin kama tuhibbu wa yusalla alaihi wa salla ala Muhammadin kama amartu ayu salla alaihi fadzalika ajlastu a'la minka katanya ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ketika beliau duduk di dalam masjid tiba-tiba datang seorang pemuda ya. Karena jalisan ya anau karena jalisan fil majlisi fadakhala syabun ini. Fadakhala alaihi syabun, datanglah seorang pemuda. Nah, pasti beliau duduk dalam masjid, datang seorang pemuda. Tiba-tiba datang seorang pemuda itu, beliau tersebut memuliakannya, mempersilakannya. Beliau datang terus memuliakannya. Terus beliau tersebut didudukkan di sisi beliau. Pemuda tersebut didudukkan di sisi beliau tersebut, di depannya Abu Bakar Siddiq. Jadi di depannya Abu Bakar Siddiq. Ya, padahal kan Abu Bakar Siddiq kan sahabat yang terdekat. Tapi ada begitu pemuda langsung datang terus dudukkan ke tempat di depannya Abu Bakar Siddiq, dekat beliau tersebut. Terus kemudian Nabi Muhammad SAW mengemukakan alasannya. Abu Bakar kan tetap iri. Jadi para sahabat itu apabila ada seseorang dekat dengan Rasulullah SAW bahkan memeluknya, mereka itu cemburu benar. Rasanya ingin sekali dekat dengan Rasulullah. Karena surga baginya itu dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi kan seandainya ada para sahabat itu satu saja dimuliakannya, langsung dengki pada dengki itu. Pada dengki. Dengkinya ini ingin sekali seperti itu. Ingin sekali seperti itu. Ya, ingin seperti itu. Di situ. Ya. Terus beliau mengemukakan kan alasannya ini. Nah, ini ya. Aku mempersilahkan budak ini duduk di depan kamu Abu Bakar. Karena dia di dunia ini tidak ada seorang pun yang membaca sholawat lebih banyak daripada dia. Pagi baca sholawat banyak, sore baca sholawat banyak tuh. Jadi aku dudukkan dia. Maka ada suatu amalan kalau kita itu membaca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad atau sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, ya enggak. Jadi 1000 kali, ya enggak, 1000 kali setiap harinya. Ya, dia tidak akan meninggal dunia sebelum dijumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya. Ya bacakan, gampang kan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, ya gampang kan? Nah, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali setiap harinya. Jadi tidak akan meninggal dunia sebelum dijumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang ini yang banyak membaca salawat itu dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita itu mau dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyaklah bacaan sholawat bita'dimi wa ikramihi, dengan mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya memuliakan dan mengagungkan dan memuliakan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Begitu caranya, ya. Jadi salah baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad,
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu siang, pagi, sore, petang. Siang, pagi, sore, petang, atau pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore aja. Ini termasuk sholawat tersebut jabul rezeki, bisa menarik rezeki. Yaitu jangan istilah jangan masin dengan sholawat. Maksudnya jangan bakhil benar kita itu membaca sholawat, tidak boleh. Kalau kita mau selamat dunia dan akhirat, sering-sering baca banyak bacaan sholawat. Ya, bacaan sholawat itu luar biasa fadilahnya. Ya, bisa menenteramkan hati. Kalau benar-benar kita itu meresapi sholawat itu seakan-akan ada hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh. Kalau sudah itu biasa sering. Biasa kalau orang-orang beramalan itu dalailul khairat itu kan banyaknya sholawat itu ya. Itu biasanya itu luar biasa itu. Kalau sudah meresapi itu seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadiri di dunia. Jadi kita itu khusyuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa. Ya. Pernah baca kitab Dalailul Khairat belum? Itu kitabnya segini, puasanya 3 tahun, ya. Itu amalannya banyak itu, ya, bacaan selawat. Itu fadilahnya, manfaatnya banyak sekali, ya. Di samping kita mendapatkan keberkahan, hati kita itu bisa tenang, ya, bisa tenang dan kita terlindungi dari mara bahaya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, ya. Melindungi kita dari berbagai macam bencana, bahaya dan lain sebagainya. Selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya pengajian di sini tersebut kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud walaupun 2 rakaat sebagai tambahan sholat sunnah kita, sebagai tambahan sholat ya, menambah pahala, ya, menambah pahala. Dan sholat tahajud, siapa yang membiasakan melaksanakan sholat tahajud, maka kuburnya di alam barzakhnya akan terang benderang, ya. Di alam akhiratnya akan membawa pelita, akan membawa cahaya. Ini orang-orang yang sholat tahajud itu biasanya mukanya itu selalu bercahaya, walaupun 2 rakaat bacaan Quran. Ya, bacaan Quran, baca sholat tahajud dan lain sebagainya, ya, baca sholat tahajud. Atau kalau mau diamal tambah-tambah yang lainnya, baca sholat al-waqiah, tabarok, ya deh, atau sholat ar-rahman, atau kita itu mengatakan 1 juz baca, besok 1 juz lagi baca, 1 juz lagi baca, itu bisa diamalkan di situ, dibiasakan. Dan tak lupa kita selalu membaca sholawat atas baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mentakdimkan dan mengikramkan, ya, memuliakan dan mengagungkan dan memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat, jangan untuk ngolok-ngolok. Ada juga orang yang sholawat itu ngolok-ngolok ini. Kita niat mentakdimkan dan menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, insya Allah sholawat tersebut akan bisa meresapi kita dan kita akan terlindung dari berbagai macam bencana tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang khususnya yang hadir di sini pada hari ini dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, ya, dimudahkan segala urusannya dunia maupun akhiratnya, ya. Yang ada masalah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keluarnya masalah tersebut sehingga mudah kita hadapi. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika adimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wali walidina al-masyana la ikhwanina wali ma'alina jami'il muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ghafir lana dunubana wali walidina al-masyana la ikhwanina wali ma'alina jami'il muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umuri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina anin nasyaallah. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'alna wa ahlana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar wasyadaida wal mihna wal fitana wal amrata wal iskama la yada'u ka ghairuk. Allahumma kshifana minal bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar wasyadaida wal mihna wal fitana wal amrata sama la yakshifu ka ghairuk. Allahumma ya Allah inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wan fa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu